Ya, kita beberapa hari terakhir kita ada melihat postingan di media sosial, ya ada yang tidak bertanggung jawab, kemudian membuat semacam hoax, ya, di mana diselipkan bahwa bagi pendonor yang ikut donor tanggal 21 sampai 27 akan mendapat fasilitas vaksin Gratis. ya. Ini tidak benar. Salam sejahtera, saya Roni Widjaya, pimpinan di TI3 WNI Solution, mengucapkan selamat ulang tahun kedua untuk SA TV. Semoga ke depan makin sukses dalam menyebarkan sejuta kabar dalam satu genggaman. Sukses buat SA TV. Selamat siang. Siang hari ini saya bertemu dengan tokoh muda inspiratif juga, di mana kegiatan-kegiatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan tentu saja saya bertemu dengan Bang Dirmanto selaku Ketua Pelaksana Relawan COVID-19 yang nanti akan membuat sebuah kegiatan. Selamat siang, Bang. Selamat siang Pak Taufik. Siap. Waduh, beliau manggil saya Bapak nih. Tapi untuk menjalin keakraban lagi nih, gimana kabarnya nih, Bang? Untuk Baik, Bang. hari ini. Baik ya? Ya. Oh, tetap semangat ya. Semangat. Nah, sebuah agenda besar yang akan dilaksanakan oleh tim relawan COVID-19 yang ada di Riau atau Pekanbaru ini. Dan tentunya ini membutuhkan support dan mobilisasi yang banyak juga. Donor darah 3.000 kantong. Ini kok bisa tercetus ide seperti ini? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih. Ya, jadi kami dari relawan peduli COVID-19 Riau, ya, ini sudah dibentuk kurang lebih setahun lebih, ya, sejak menyebarnya virus corona oleh inisiator kita, Pak Tony, ya, yang juga dulunya adalah Ketua Umum KPTB, kemudian merasa perlu ada suatu gerakan, ya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, maka dibentuklah relawan peduli COVID Riau. Itu semuanya tergabung, ya, dari beberapa ormas perkumpulan, ya, tanpa ada perbedaan etnis. Oke. Ya, jadi ya pada bulan puasa tahun kemarin, Ya. Itu banyak kalau nggak salah saya bantuan-bantuan diberikan ya. ya kita sebagai relawan kita banyak membagikan APD, Ya benar. insinerator, sembako, dan ada satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya oleh tim relawan COVID itu, oleh Pak Tony sebagai penggagas, itu berinisiasi mengadakan gerakan 1.000 kantong darah. Tahun lalu. Ya, di bulan suci Ramadan. Karena 1.000, waktu ya. bulan suci Ramadan, ingat saya. ya, waktu di bulan suci Ramadan kan banyak dibutuhkan darah oleh PMI. Ya. Kemudian juga pandemi COVID, ya, orang akan tidak berani untuk keluar rumah atau mendonor. Apalagi kita penerapan 3M, Ya. ya kan, orang pun tidak mau keluar. Benar. Nah, waktu itu ya dengan tidak disangka, ya dengan persiapan yang sangat singkat, ya gerakan 1.000 kantong darah rupanya melebihi target, Pak. Iya. Ya, jadi sampai tercapai 2.560 kantong. Oh, itu sebuah prestasi yang besar. Iya. Dan menurut panitia? Ya, karena itu tidak kita duga, ya. Rupanya hasil yang kita capai ini tercium sampai ke pusat, ya, sampai ke Jakarta, kemudian oleh MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, mencatat apakah ini termasuk rekor dunia, rekor Indonesia waktu itu pertama, ya kan? Tetapi waktu itu setelah dicek oleh Pak Jaya Suprana sebagai pendiri MURI, dicek ke Arab Saudi, ke Pakistan, ke Malaysia, negara-negara Islam, walaupun dengan puasa, itu tidak ada yang mencapai 2060. Tidak ada yang mencapai? Tidak ada. Makanya kita dianugerahkan memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia. Seperti itu. Jadi sebuah penghargaan yang real dari sebuah rekor 2.565 kantong darah. Betul. Dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Nah, sekarang kenapa berani mentargetkan 3.000? Sementara kemarin kan 1.000 tuh target awalnya dan ternyata membludak. Betul. Jadi kebetulan ini adalah tahun kedua COVID, ya kan. Kemudian juga kita juga mendapat
permintaan dari PMI Kota Pekanbaru ya untuk kembali mengadakan kegiatan bakso donor darah ini ya. Jadi sebetulnya donor darah kali ini berbeda dengan kemarin, Pak. Oke, kenapa? Ya. Yang pertama kan kita gerakan 1.000 kantong. Yang sekarang kita 3.000 kantong. Tetapi di samping 3.000 kantong, kita ada lagi satu kegiatan yang sangat-sangat dibutuhkan orang, Apa tuh? yaitu donor plasma convalescent. Itu donor khusus dari kan, Ya. dari mereka yang sudah pernah kena. Ya, jadi bagi orang yang sudah kena COVID, sembuh, kemudian dia diharapkan untuk mendonorkan darahnya. Ya. Karena darah konvalesen ini merupakan salah satu alternatif untuk pengobatan Oke. kepada pasien COVID, Oke. gitu loh. Nah. Dan ini sangat susah mencarinya. Oke. Saya bukan maksudkan untuk pesimis dalam artian mengumpulkan 3.000 kantong. Ya, Hampir setiap hari saya menerima WA donor, minta tolong donor dan Ya. ini sebagainya. betul betul. Gimana sih caranya supaya meyakinkan orang bahwa untuk ikut loh di sini? Ya, dari pengalaman sebelumnya dengan persiapan yang cuma 2 hari, Benar. ya kita bisa mencapai 1.000 kantong, 2.500. mencapai 2.500 kantong ya. Dan kali ini kan kita sudah punya database. Oke. Ya. Oh, oke ya benar. Dan kedua, kita sudah bisa merangkul semua instansi, ya, baik pemerintah, ya swasta, perusahaan, kita rangkul semua. Ya, semuanya ikut untuk sama-sama. Kemudian acara ini kita universal oleh Pak Tony sebagai penggagas. Dan kali ini kita menambahkan adalah Riau Mendonor, Riau mendonor. gerakan 3.000 kantong darah Ramadan. Jadi ini sudah Riau, Pak. Oke. Jadi semua orang, semua lapisan Ikut. kita ikut sertakan. Baik dari TNI, Polri, Pemprov, Pemko, semua jajarannya, perusahaan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, vihara, gereja, masjid, ya bahkan teman-teman dari NU pun ikut juga. Oke. Jadi ini kita semua bersatu padu, kita mencapai ini target ini, ya kita nggak berharap apa-apa. Tujuan kita cuma satu, ini adalah misi kemanusiaan. Baik. Semakin banyak kantong darah yang kita kumpulkan, ini akan membantu PMI sebagai stok untuk di bulan Ramadan. Oke. Nah, tadi kita udah cerita tentang 3.000 kantong darah. Emang kapan sih dilaksanakan acaranya? Oh ya, acara ini kita laksanakan selama seminggu ya. Itu dari tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret. Oke. Seminggu ya waktu yang ditentukan dan itu artinya mulai dari jam Jam 8 pagi sampai jam 5 sore kita bertempat di Hotel Furaya Pekanbaru. Oke. Mekanisme mereka sebagai pendonor itu seperti apa? Masalahnya ini 3.000 orang loh yang dikumpulkan. Ya. Nah, seperti apa? Ya, kita nanti akan sebarkan juga melalui media-media sosial. Ya, kita juga ada bikinkan spanduk informasi melalui media cetak elektronik. Kita juga ada lewat media TV dan juga radio untuk informasikan ke seluruh masyarakat. Dan pengaturannya 3.000 itu memang tidak gampang. Benar. Makanya kita bagikan dalam 1 minggu. Nah, nanti kita akan berikan jadwalnya. Oh, berarti ketika udah daftar nomor terregistrasi, maka panitia akan menjadwalkan untuk nge-share jam dan siapa waktu datangnya gitu. Ya, misalnya ini instansi A, mungkin hari pertama 50 orang, ya kan, nanti hari kedua 20 orang, hari ketiga 10 orang misalnya. Jadi ini kita udah bagikan jadwal-jadwal itu lebih kurang 500 satu hari. Satu hari bisa 500 sampai dengan 600. Oke, berarti itu gambaran targetnya ya. Ya, karena kita juga dapat dukungan dari PMI dengan all out itu 40 bed. Oh, 40 bed. Ya, oh, 40 bed. Itu paling banyak Ya, yang karena diterima. kita mengantisipasi jangan sampai ada penumpukan. Benar. Ini kan lagi masa pandemi ya. Gitu. Nah, berarti ini menangkal isu-isu yang katanya sih tanggal itu akan ada vaksinasi massal. Oh iya, betul. Ya, kita beberapa hari terakhir kita ada melihat postingan di media sosial. Ya, ada yang tidak bertanggung jawab, kemudian membuat semacam hoax, ya, di mana diselipkan bahwa bagi pendonor yang ikut donor tanggal 21 sampai 27 akan mendapat fasilitas vaksin gratis. Ya, ini tidak benar. Tidak benar, Ya, hanya karena, donor ya? Ya, karena ini adalah betul-betul hanya donor darah. Donor darah dan juga donor plasma konvalesen. Sedangkan vaksin, ya kita sampai saat ini belum
ada planning kedepannya seperti apa. Memang kami sendiri adakan 2 hari yang lalu, Ya, ya secara dengan 2 hari, besar ya. dengan 1000-an lebih yang kita divaksin itu hanya untuk lansia. Lansia, Nah, jadi berita ini ya kita mau klarifikasi juga, jangan sampai nanti masyarakat berbondong-bondong datang, rupanya Bukan tidak ada vaksin. vaksin. Ya, Jadi kekecewaan yang muncul. Nah, Ya. sekali lagi ditegaskan bahwa itu adalah hoax ya. ya. Nah, Nah, kalaupun nanti jadi kita ada vaksin, nanti akan kita informasikan lagi. Oke. Ya, tapi sampai sekarang kita belum berinformasi. intinya untuk sekarang ini adalah Ya, untuk hanya menyambut fokus Ramadan, ya fokus ke donor darah ya. dan donor plasma donor convalescent. plasma Ya, convalescent convalescent. ya benar. Itu untuk para penyintas yang sudah Penyintas. pernah ya, Ya, betul. terkena COVID-19. Ya, Oke, terakhir kok. Ya. Memang ini acara amal. Betul. Ya. Paling tidak ketika kita datang, adakah nih mohon maaf giveaway yang akan jadi buah tangan kah bagi para pendonor di sana? oh ya, ada. Ya, jadi ini sebagai ucapan terima kasih Ya, benar. buat pendonor kita, ya, ataupun juga kebetulan dengan warga kita yang akan menyambut Ramadan sekaligus nih, ya. Jadi kita kepada pendonor kita akan memberikan buah tangan. Itu berupa 1 karung beras Oke. 5 kg, kemudian 1 liter minyak makan. Oke. Di situ juga ada nanti ada hand sanitizer, Masker. ya, masker, betul, dan juga snack mungkin nantinya. Ini udah kita siapkan oleh panitia. Udah 3.000 kantong ya. Iya, berarti udah 3.000 kantong. Wah, memang sebuah perjuangan yang besar dari tim relawan Ya. COVID-19 dan saya masih menunggu sih aksi-aksi lainnya karena Ya. belajar dari Ramadan tahun lalu, Betul. hampir tiap hari loh Ya. itu muncul sembako. Betul. Karena memang kepedulian sesama di masa yang seperti inilah Ya. waktunya kita saling berbagi ya. Ya, kami dari panitia ya optimis lah. Optimis Ya, ya. kalau dengan semua lapisan masyarakat, instansi pemerintah, swasta, Bekerjasama. organisasi sosial semua kerjasama, kita akan berhasil mencapai 3.000. Saya rasa bahkan bisa lebih. Kan bisa lebih. Ya. Karena sampai dengan hari ini ya itu sudah kurang lebih 2.800 orang yang mendaftar. Serius? Iya. Waduh, 2.800 Jadi loh ya. kita panitia bolehlah berbesar hati lah Dengan data yang udah dimasuk Ya. sekarang ini ya. Dan sekarang ini masih lagi berlanjut, yang pendaftaran masih berlanjut. Oke, yang jelas dari 2.800 itu datang semua di Ya. hari H, tapi dengan jadwal yang sudah Ya, nanti kita pakai terkoordinir. jadwalnya masing-masing. Itu semua atas kerjasama Ya. semua pihak yang terlibat di sana. Betul.